Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, kasih karunia Tuhan kita rasakan sepanjang minggu, sehingga kalau sampai saat ini kita ada, ini berkat Tuhan. Amin. Saudara tahu kita saat ini karena berkat Tuhan. Haleluya. Pada saat ini saya akan membahas satu tema khusus tentang keluarga, ya, hubungan tentang keluarga, yaitu keputusan untuk mengasihi. Keputusan untuk mengasihi. Mengapa, saudaraku, kita perlu mengambil satu keputusan untuk mengasihi? Nanti kita akan melihat bagaimana dampak dari ketika kita mengambil satu keputusan untuk mengasihi. Kita lihat ayatnya di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, puji Tuhan, saudaraku. Saudara, kasih itu adalah pondasi yang penting di dalam membangun hubungan keluarga yang sehat dan kuat. Sekali lagi, kasih itu adalah pondasi yang sangat penting di dalam membangun satu hubungan keluarga yang sehat, yang kuat. Dan kasih itu ayat tadi mengatakan kasihlah yang mengikat hubungan antara suami dan istri. Kasihlah yang mengikat hubungan antara orang tua dan anak. Kasihlah yang mengikat hubungan antara mertua dan menantu. Jadi kasih, saudaraku. Mengapa, saudaraku, saya katakan ini adalah sesuatu yang penting? Karena apa? Percuma saudara dan saya terkenal kasih di kantor. Percuma saudara dan saya terkenal kasih di tempat pekerjaan. Atau dimanapun berada. Atau barangkali di gereja. Saudara terkenal orang yang punya kasih. Tetapi kalau dalam satu rumah tangga tidak ada kasih, itu tidak ada gunanya. Ya, sekali lagi saya katakan. Sia-sia kita membangun kasih di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah di mana kita punya tempat kerja. Tetapi kalau di dalam rumah, saudaraku, kita tidak memiliki kasih. Itu tidak ada gunanya. Bahkan Alkitab katakan memberi satu peringatan yang sangat keras bagi orang yang tidak memperhatikan keluarganya. Firman Tuhan memberikan peringatan yang sangat keras bagi keluarga yang tidak, bagi orang yang tidak mengasihi keluarganya. Coba kita lihat ayatnya sebelum kita membahas ayat ini lagi. Di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya. Wow, tidak memelihara sanak saudaranya. Apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad. Ya. Dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi yang namanya murtad, saudaraku, bukan cuma tinggalkan Tuhan, tidak percaya sama Tuhan. Tetapi yang dikatakan murtad adalah orang itu tidak peduli dengan seisi rumahnya. Tidak peduli dengan sanak familinya. Alkitab dengan jelas mengatakan orang itu murtad. Ini suatu peringatan yang begitu keras bagi saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah berkeluarga. Mungkin saudara bertanya, Om, mengapa keluarga itu sangat penting? Kok sampai firman Tuhan memperingati begitu keras? Jika kita tidak memperhatikan keluarga, jika kita tidak memperhatikan seisi rumah,
Sebab apa saudaraku? Saudara catat baik-baik. Sebab semua akar persoalan dalam masyarakat itu sumbernya ada di tengah-tengah keluarga. Semua persoalan di tengah-tengah masyarakat itu sumbernya ada di dalam keluarga. Kalau keluarga itu sehat, kalau keluarga itu kuat, dipastikan keluarnya sehat. Amin, saudara. Karena sumbernya sehat, sehingga yang keluar juga sehat. Tetapi kalau sumbernya tidak sehat, maka yang keluar pun juga tidak sehat. Kalau sumbernya rapuh, maka yang keluarnya pun saudaraku juga akan rapuh. Jadi ini saudaraku yang saudara perhatikan baik-baik. Semua akar persoalan dalam masyarakat itu sumbernya ada di dalam keluarga. Bahkan saya pernah membaca satu survei anak-anak muda yang kena narkoba. 90%, sekali lagi, anak-anak muda yang kena narkoba 90%. Karena apa? Anak ini kurang perhatian dari keluarga. Ya. Betapa pentingnya kita memperhatikan keluarga. Seperti tadi saya katakan, kesuksesan saudaraku, kita terkenal kasih di luar. Tetapi kalau di dalam kita tidak ada kasih, itu tidak ada gunanya saudaraku. Ya ini 90%. 90% anak-anak yang kena narkoba karena apa? Anak-anak ini di dalam keluarganya kurang ada perhatian saudaraku. Ini yang harus kita waspadai, ini yang harus kita antisipasi. Anak-anak kehilangan kasih sayang daripada orang tua. Sehingga saudaraku, anak-anak ini menjadi anak-anak yang tidak bisa diatur. Anak-anak yang tidak bisa dikontrol. Dan ini yang sering harus kita antisipasi dan harus kita waspadai. Jadi saudara, anak yang nakal, anak yang bandel itu bukan sumbernya. Sekali lagi, anak yang nakal. Jadi kita tidak bisa salahkan langsung, kok anak ini nakal, kok ya anak ini nakal, kok anak ini bandel, kok anak ini jahat. Belum tentu anak itu saudaraku, itu bukan sumbernya. Tetapi dampak saudara. Jadi akibat dari keluarga yang tidak memperhatikan anaknya. Jadi begitu penting. Hari ini kita akan mendengar tentang keluarga. Karena sekali lagi, kalau keluarga sehat, keluarnya pun juga sehat. Amin saudara. Kalau keluarga ini kuat, keluarnya pun juga kuat. Jadi penting sekali kita memperhatikan anak-anak kita. Jadi untuk itu kita harus memprioritaskan keluarga, mengasihi keluarga. Jadi intinya, catat baik-baik, boleh kita sukses dalam berbisnis, boleh kita sukses dalam keluarga, dalam berkarir, tetapi jangan abaikan tentang keluarga. Sekali lagi, jangan abaikan tentang keluarga. Untuk itu, itulah sebabnya tema khotbah pada saat ini kita harus mengambil keputusan untuk mengasihi. Amin, saudara. Mengambil keputusan untuk mengasihi, khususnya mengasihi keluarga. Ini yang Tuhan inginkan. Sampai firman Tuhan tadi begitu keras memperingatkan. Orang-orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, wow, orang itu murtad. Firman Tuhan begitu keras dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Ayo, saudara dan saya sebagai orang tua, apakah kita akhir-akhir ini atau selama ini memperhatikan kita punya anak? Dan saudara tahu ini membutuhkan usaha.
Ini membutuhkan upaya. Untuk mewujudkannya saudaraku, perlu kerja keras. Suami memutuskan, aku mulai saat ini memutuskan untuk mengasihi istri. Harus mengambil satu keputusan. Begitu juga saudara sebagai istri, mulai hari ini aku mengambil keputusan untuk mengasihi suami. Sebagai orang tua, mulai saat ini aku akan mengambil keputusan untuk mengasihi anak-anakku. Harus ambil satu keputusan yang kuat saudaraku. Karena apa? Keluarga itu sangat penting. Sekarang kita akan melihat bagaimana caranya mengupayakan itu kasih di dalam keluarga. Saya memberikan 4 cara. Agar kasih di dalam keluarga itu benar-benar baik, tertata baik. Sehingga keluarnya pun juga akan menjadi keluarga yang baik. Tetangga kita ngomong, aduh saya senang punya tetangga seperti keluarga ini. Alangkah bangganya saudaraku, alangkah bangganya. Amin saudara. Saya senang punya tetangga seperti dia. Nah, inilah harapan kita, inilah kerinduan kita. Ada 4 cara. Yang pertama, untuk mengupayakan kasih itu di dalam keluarga kita. Sekali lagi kita harus mengambil keputusan untuk mengasihi. Yang pertama, memberi perhatian. Nah ini. Jadi yang pertama, kita perlu memberi perhatian. Ini yang pertama. Mengapa saudaraku kita perlu memberi perhatian? Karena apa? Perhatian itu adalah kebutuhan dasar setiap orang. Saya yakin dan percaya saudara yang hadir pada saat ini ingin diperhatikan. Saya mau tanya, siapa yang tidak ingin diperhatikan? Tidak ada, pasti ingin diperhatikan. Bawahan ingin diperhatikan atasan. Istri ingin diperhatikan suami. Suami ingin diperhatikan istri. Semua saudaraku, karena apa? Sekali lagi, perhatian itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk itu saudaraku, pada saat kita mengambil keputusan untuk mengasihi, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara harus berani mengambil satu keputusan, yaitu memberi perhatian. Nah ini, saudara harus memberi perhatian. Satu contoh, aku mengambil keputusan ingin mengasihi suami. Ini contoh. Maka saudara juga sebagai istri harus mengambil keputusan memberi perhatian kepada suami. Saya mengambil keputusan mulai saat ini akan mengasihi anak. Saat ini juga saudara harus mengambil keputusan memberi perhatian kepada anak. Jadi ini yang pertama, memberi perhatian. Karena sekali lagi kita semua butuh perhatian. Anak, sekali lagi saudaraku, anak yang melawan, anak yang memberontak, anak yang jahat, itu produk dari orang tua yang tidak memperhatikan dia. Ingat baik-baik. Jadi jangan langsung kita menyalahkan anak saya kok jahat. Anak saya kok bandel. Itu produk dari kita sebagai orang tua yang kurang perhatian sama anak kita. Sering kita menjadi alasan, saya sibuk om. Saya ini bekerja banting tulang ini untuk anak, itu memang bagus. Tetapi kebutuhan anak bukan hanya kita kasih apa yang diminta. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini penting sekali. Jadi firman ini bukan hanya untuk orang tua, tetapi juga untuk kalian anak-anak muda yang akan menikah. Siapa yang tidak mau menikah? Angkat tangan. Ona? Oh, saya pikir angkat tangan padahal garuk-garuk saja. Kita semua saudaraku
Nah, jadi ini yang harus kita, jadi jangan langsung salahkan, kok anakku ini kok bandel sekali, kok anakku ini tukang melawan. Tidak, saudaraku. Itu adalah produk dari kita sebagai orang tua yang mungkin kurang memperhatikan dia. Mengapa kita perlu, saudaraku, memberi perhatian? Ketika saudara dan saya memberi perhatian kepada istri, contoh, maka kita akan tahu apa kebutuhan istri. Ketika kita mulai memperhatikan suami, maka kita akan tahu apa kebutuhan suami. Ketika kita mulai memperhatikan anak-anak, kita pun akan tahu apa sih kebutuhan anak. Tetapi kalau kita tidak memperhatikan keluarga, makanya kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, oleh keluarga kita. Karena apa? Kita kurang perhatian. Ayo, kita sebagai orang tua perlu memperhatikan anak-anak kita. Tetapi juga bukan anak-anak saja yang perlu perhatian. Kita orang tua, saudaraku, kita juga perlu memperhatikan orang tua kita. Tentu yang masih hidup. Jadi bukan hanya anak-anak kita yang perlu perhatian kita. Tetapi orang tua kita, banyak orang, jujur saja. Banyak orang setelah menikah, punya anak, lalu keluar dari rumah, dia disibukkan dengan urusan rumah tangganya. Itu memang bagus. Tetapi saudaraku, kita sering lupa kita masih punya papi mami. Ya. Kita sering lupa kita masih punya papi mami. Kita sering lupa kita masih punya orang tua. Ada survei saya pernah membaca. Orang tua yang tidak ada perhatian anak-anaknya cepat mati. Om, bagaimana caranya memperhatikan orang tua? Sederhana. Kalau cuma satu kota dekat, saudara bisa kunjungi. Mungkin 1 bulan sekali, atau 2 minggu sekali, atau 1 minggu sekali, atau 3 hari sekali. Kehadiran kita sebagai anak datang ke orang tua itu melenyapkan kesepian, saudaraku. Karena apa? Itu barangkali orang tua kita punya anak 5, semuanya sudah menikah semua. Lalu punya rumah tangga masing-masing. Lalu orang tua kita dibiarkan sendiri saja. Lalu anak tidak pernah datang atau tidak pernah telepon. Itu mempercepat kematian orang tua kita, saudara. Itulah sebabnya tadi pagi saya ngomong. Ada seorang opa membawa HP-nya datang ke reparasi HP atau bengkel ini HP. Dia datang, tolong perbaiki saya punya HP. Setelah dicek, tukang ini bilang, opa, HP-nya opa enggak rusak. HP-nya opa baik-baik. Opa ini bilang, lah kalau memang HP saya baik-baik, kenapa anak-anak saya tidak pernah telepon? Saudara, mungkin orang tua kita jauh dari kita, tetapi dengan kita menelpon, apa kabar ma? Apa kabar pak? Bagaimana sehat-sehat? Itu satu penghiburan dan salah satu kita memberi perhatian. Amin, saudara. Walaupun kita juga punya kesibukan, sekali lagi kita sering kecolongan dalam hal ini. Kita hanya fokus memperhatikan keluarga, memperhatikan anak. Sementara kita masih punya orang tua, kita abaikan. Nanti setelah kita mendengar orang tua sakit keras dan hampir game, baru kita sibuk. Padahal banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk kirim kabar. Bagaimana ma, bagaimana pak. Dan itu saudaraku, bukti kita mengambil keputusan untuk mengasihi, memberi perhatian, baik kepada anak-anak kita maupun kepada orang tua. Sekali lagi ini saya ulang-ulang. Anak kita nakal, anak kita kurang bagus. Itu produk dari kita sebagai orang tua yang kurang peduli dengan perkembangan anak-anak, yang kurang memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Begitu juga kita perlu memperhatikan orang tua kita. Sehingga orang tua kita tidak kesepian, saudara. Anak-anak sudah tidak ada,
Cucu-cucu pun sudah tidak ada. Saya di rumah saudaraku, mama saya sudah 78 tahun. Ada kesempatan saya telepon, bagaimana baik. Pokoknya begitu basa-basi saja saudaraku. Orang tua sudah terhibur. Ayo mulai saat ini saudara-saudara yang masih memiliki orang tua. Dan ini membutuhkan pengorbanan. Apa korbannya? Pulsa tentu. Ayo selagi orang tuamu masih seger, masih sehat, kirim berita. Siapa yang rindu menghibur orang tua? Angkat tangan. Yang punya orang tua tentunya. Nah, puji Tuhan. Nah, ini kalau satu kota ya tidak masalah. Setiap saat bisa ketemu. Ini yang pertama. Jadi ketika kita mengambil keputusan untuk mengasihi, yang harus kita lakukan yang pertama memberi perhatian. Yang kedua memberi rasa sayang. Ini. Yang kedua memberi rasa sayang. Kalau saudara mengaku mengasihi keluarga, maka saudara harus memiliki rasa sayang di dalam hati ini. Nah, ini kita harus memiliki rasa sayang di dalam hati. Dan ini harus dinyatakan. Ini harus disertai dengan tindakan. Bukan cuma ngomong. Aku sayang kamu, aku sayang kamu, aku sayang kamu. Tetapi tidak ada tindakan. Nah ini. Jadi ini. Ketika saudara mengambil keputusan untuk mengasihi. Yang kedua memberi rasa sayang. Bukan cuma ngomong aku sayang kamu, aku sayang kamu. Kita lihat ayatnya. Markus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-16. Apa kata firman Tuhan? Lalu ia memeluk anak-anak itu. Dan sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Yesus contoh yang sempurna. Yesus tidak cuma ngomong sama anak-anak. Anak-anak saya sayang kamu loh. Anak-anak saya cinta kamu loh. Tidak cuma ngomong. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus peluk ini anak-anak. Ada tindakan saudaraku. Bukan cuma ngomong. Ada tindakan. Yesus memeluk anak-anak ini. Yesus menumpangkan tangannya kepada anak-anak ini. Bahkan Yesus memberkati anak-anak ini. Jadi rasa sayang bukan cuma kita ngomong sayang, aku sayang kamu suamiku, tetapi tidak ada tindakan. Aku sayang kamu istriku, tetapi tidak ada action. Aku sayang kamu anak-anak, tetapi anak-anak dibiarkan liar. Ayo saudara, ketika saya mendapat firman Tuhan ini, Tuhan terima kasih. Saya benar-benar terpukul saudaraku, saya benar-benar terpukul. Dan saya bersyukur dengan firman Tuhan ini. Jadi harus dinyatakan. Kalau seandainya seperti tadi pagi saya ngomong. Seandainya istri mau menyatakan ya kepada suaminya. Istri ngomong sama suaminya begini. Papa, memang papa itu sudah mulai tua, saya tahu. Memang papa kelihatan tambah tua. Tapi papa tambah keren. Wah ini saudara. Dinyatakan demi mendengar pan daripada istri ini, angan-angannya pasti melayang-layang. Wah saudaraku, ini rasa sayang diucapkan, ada tindakan dan itu bisa menggetarkan darah suami saudaraku. Apalagi kalau sampai suami, aku sayang papa. Walaupun papa ini sudah kelihatan, sudah mulai tua, tetapi lebih hebat daripada 10 tahun lalu. Wah, saudaraku, akan terjadi mujizat pasti. Akan terjadi mujizat. Nah ini. Jadi ini perlu dinyatakan. Begitu juga barangkali suami ngomong sama istrinya, mama. Memang saya lihat rambut mama sudah banyak ubanan. Tetapi Mama adalah kelihatan semakin cantik. Wah saudaraku, kalau sampai istri ngomong begitu. Walaupun mama sudah mulai ubanan, tapi mama ini saya lihat semakin cantik.
Saya lihat semakin gagah, semakin bagus. Benarkah Pak? Iya, biasanya istri kalau dibegitu langsung ngaca. Benar benar saja, cantik ya. Langsung lihat kaca saudara. Nah ini perlu disampaikan saudaraku. Tapi kalau sampai istri sudah dipuji, tetapi kok istri bilang, tidak Pak. Nah itu ingat suami-suami. Kalau seandainya suami memuji istri, tapi istri ngomong tidak, ini bukan tante lah ya, ini perempuan di sana. Kalau sampai suami memuji istri, istri bilang tidak kok biasa saja, itu tandanya istri ingin dipuji lagi. Minta dipuji 2 kali. Nah ini harus dimengerti ini. Kalau bilang tidak, itu tandanya minta dipuji lagi. Jadi ini yang kedua. Jadi selain kita memberi perhatian kepada keluarga, karena kita sudah mengambil keputusan untuk mengasihi, kita harus memberi rasa sayang. Jangan malah sebaliknya. Ini perhatikan. Jangan malah sebaliknya. Bukan memberi rasa sayang, tetapi yang muncul hanya kritik, hanya kritik, hanya kritik. Tadi pagi saya juga sudah ngomong, ada seorang istri, dia tahu suaminya biasanya pulang kerja jam 5 sore. Sehingga jam 2 dia langsung pergi ke salon. Langsung pergi ke salon saudaraku. Dan salon kecantikan. Terus pas suaminya datang, suaminya kaget. Saya punya istri kok berubah. Langsung istrinya ngomong, Pak bagaimana saya sekarang? Waduh, suaminya bilang, Ma hari ini mama cantik sekali. Istrinya ketika dibilang cantik lebih ini. Coba papa lihat, kalau papa lihat dari samping kiri, coba lihat. Akhirnya istrinya begini, suaminya lihat dari samping kiri. Suaminya bilang, Ma waktu saya lihat mama dari samping kiri, umur mama itu seperti gadis 20 tahun. Wah, ketika dengar umur 20 tahun tambah. Benar ke Ma? Iya. Coba papa lihat dari samping kanan. Setelah suami berbalik lagi, lihat dari samping kanan. Wah Ma, saya lihat mama kalau saya lihat dari samping kanan, mama seperti usia 20 tahun. Wah, senang sekali saudara. Coba kalau gitu lihat dari belakang. Suaminya lihat dari belakang. Tetap Ma, usia mama seperti umur 20 tahun. Nah sekarang dari depan, Pak lihat. Waktu suaminya lihat dari depan, suaminya mulai hitung 20 tambah 20 tambah 20, 60 tahun. Sudah, berani kita ngomong 60 tahun, tidak dapat makan 3 hari 3 malam. Nah ini, jadi sekali lagi kita ngomong, saudaraku, keinginan atau keputusan untuk mengasihi itu bukan cuma ngomong saja, tapi harus ada tindakan. Harus ada tindakan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, memberi penghargaan atau memberi respek dalam keluarga, saudaraku. Sekali lagi ini penting sekali. Dalam keluarga, suami istri, orang tua maupun anak penting punya rasa hormat. Nah ini coba sebaiknya kita akan baca ayatnya dulu. Dalam satu rumah tangga, antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, itu harus punya rasa hormat. Kita lihat ayatnya, Roma pasal 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi saudara, yang namanya kita berteman, yang namanya kita bersahabat, ketemu saudaraku di gereja atau dimanapun berada, kita harus saling mendahului memberi hormat. Jangan sampai kita tahu itu teman kita mau datang, lalu kita soknya enggak kenal. Nah ini yang tidak bagus.
Apalagi di tengah-tengah keluarga, saudaraku. Kita harus saling memberi hormat. Nah, sering saudaraku, kita tidak bisa melakukan ini. Karena apa? Om, kami sudah lama menikah, Om. Karena merasa sudah terlalu dekat. Karena merasa sudah terlalu akrab. Tidur bareng, makan bareng, kegiatan bersama-sama. Sehingga rasa hormat kita kepada pasangan kita kurang. Rasa hormat kita kepada mertua kita kurang. Rasa hormat kita kepada anak pun sudah hilang. Karena apa? Merasa dekat. Ini penting. Ya, terus terang saja. Karena kita ini sudah merasa dekat dengan istri, dengan suami, dengan mertua, dengan anak. Sehingga rasa hormat itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Bahkan sering kita lebih hormat kepada orang lain daripada orang di dalam rumah. Nah ini, jujur saja ini yang sering kita lakukan. Contoh, ini contoh. Kita sebagai seorang istri, ketika suami melakukan satu kesalahan, wah, kita seorang istri langsung ngomong prek. Wow. Jadi suami melakukan kesalahan langsung ngomongnya tidak karu-karuan. Coba kalau dengan laki-laki lain, tidak apa-apa nanti bisa diperbaiki. Kan sering begitu. Kita gampang toleransi, kita mudah toleransi seandainya laki-laki lain buat kesalahan. Tetapi kalau suami sendiri buat kesalahan, wow. Jujur saja pasti. Saudara, begitu juga dengan suami. Ketika teman wanita melakukan kesalahan, kita masih toleransi. Coba kalau istrinya sendiri punya kesalahan, wow, langsung meledak. Karena apa? Kita anggap sudah terlalu akrab. Ayo, ini yang ketiga, saudaraku. Ini yang ketiga. Kita harus memberikan penghargaan. Jangan sampai memang kita perlu menghargai orang lain. Tetapi orang yang di dalam ini juga harus lebih, saudaraku. Karena apa? Kita 24 jam, entah berapa jam kita kumpul dengan keluarga. Kecuali saudara kerja di tempat lain. Jadi kita harus memberikan rasa hormat kepada orang-orang yang justru orang yang ada di sekitar kita. Nah, sering kali kita justru terbalik. Tadi saya katakan, saya pernah punya pengalaman, saudara. Bagi saudara yang sudah pergi ke rumah saya di daerah bandara sana, saya dulu punya pohon mangga. Tapi sekarang sudah saya potong. Saya tidak mau terjadi sesuatu dengan tetangga, karena itu cabangnya sudah ke tetangga, saudara. Kalau lagi berbuah lebat, itu yang busuk itu kena sengnya tetangga. Wah, ini bisa mendatangkan konflik. Langsung saya potong. Waktu satu saat ketika buah ini lebat, saudara. Itu anak saya kiak ngomong begini, "Pak, saya dengan teman-teman minta ini mangga ya." Apa jawaban saya? "Jangan dulu, masih belum tua." Jawaban saya, "Masih belum tua, kasih tua dulu." Ya sudah, kiak dengar-dengaran sama orang tua. Enggak lama ada jemaat datang. "Selamat pagi Om." "Pagi, kenapa?" "Om, boleh pendak saya meminta mangga?" "Ambil, silakan." Pasti yang minta mangga dulu pasti terasa sekarang. Nah, sering saudaraku, anak sendiri, orang di dalam. Yang setiap saat mendoakan kita, mendukung kita, mensupport kita. Kita tidak perhatikan orang lain. Silakan, bila perlu mari saya ambilkan. Wow. Ini yang sering terjadi. Jujur saja ini yang sering terjadi. Kita lebih hormat orang luar daripada orang di dalam sendiri. Ayo, kalau saudara mau mengambil keputusan hari ini, aku akan mengasihi. Yang ketiga ini yang perlu saudara lakukan, kita lakukan. Memberi penghormatan, memberi penghargaan.
Entah kepada istri, entah kepada suami, entah kepada mertua, dan juga kepada anak-anak. Dan itu harus dinyatakan. Saya ingin mengatakan hal yang penting kepada para istri. Tolong untuk sementara suami diam dulu. Saya ingin menyatakan sesuatu kepada para istri, kepada wanita yang hadir pada saat ini. Ya, bahwa kebutuhan seorang pria untuk dihargai itu lebih besar daripada seorang wanita yang membutuhkan penghargaan. Semua membutuhkan penghargaan. Suami membutuhkan penghargaan, istri juga membutuhkan penghargaan. Tetapi saudaraku, seorang laki-laki, suami membutuhkan penghargaan lebih besar daripada seorang istri. Ini yang harus istri ketahui. Nah, untuk itu saya pada saat ini saya mendorong bagi istri-istri untuk memberi penghargaan kepada suami. Amin, istri-istri. Kok yang amin bapak-bapak? Jadi jangan berpikir ada istri bilang, "Om, suami saya tidak begitu, Om." Jadi bagaimana? Suami saya biar saya goyang-goyang kepalanya dia tidak marah. Tidak boleh, saudaraku. Kita harus memberikan penghargaan. Walaupun kita juga perlu dihargai. Sekali lagi saya katakan, saudaraku, seorang suami, seorang laki-laki membutuhkan penghargaan lebih besar dibandingkan daripada seorang istri atau seorang wanita. Karena memang firman Tuhan sudah mengatakan, suami itu adalah kepala rumah tangga. Ini sudah tidak bisa, kodrat ini tidak bisa dihilangkan, saudara. Itu yang ketiga. Yang keempat atau yang terakhir, memberi peneguhan. Nah ini. Jadi yang keempat, memberi peneguhan. Kalau saudara mengambil keputusan untuk mengasihi, yang pertama memberi perhatian, yang kedua memberi rasa sayang, yang ketiga memberi penghargaan, dan ini yang terakhir memberi peneguhan. Apa itu peneguhan? Yaitu memberikan semangat, memberikan kekuatan lewat kata-kata kita, saudaraku. Karena apa? Sekali lagi, siapapun orangnya ingin didorong, ingin diberikan motivasi, ingin diberikan kekuatan. Ini siapapun, saudaraku. Kita semua membutuhkan kata-kata yang membangun dari orang lain. Kita semua membutuhkan kata-kata motivasi yang membuat kita menemukan hal-hal yang baru. Kita semua, saudaraku, kita semua membutuhkan hal ini. Dan kalau ini kita lakukan, itu dampaknya dahsyat sekali. Terlebih untuk keluarga kita. Jadi hubungan suami istri itu perlu memberi semangat. Umpama dilihat kok istri kok kelihatan loyo. Suami kasih semangat. "Mah, kenapa loyo, Mah?" Nah, gitu. "Ayo tetap setia, ayo tetap kuat, enggak usah takut. Tuhan pasti." Wow, kasih kata-kata yang memotivasi. Begitu juga kalau kelihatan kok suami kok mulai malas-malas masuk gereja, istri kasih kata-kata yang menguatkan. Nah, inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat ayat yang terakhir. 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-11. "Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang." Ini perintah Tuhan Yesus, saudara. Yesus ingin, yaitu kita semua menguatkan hati orang lain. Apalagi keluarga kita sendiri. Keluarga kita, istri kita membutuhkan kata-kata dorongan. Suami kita membutuhkan kata-kata dorongan. Saudaraku, kalau hal ini terjadi dalam rumah tangga itu indah, saudara. Sekali lagi, kalau hal ini terjadi dalam rumah tangga itu pasti indah. Contohnya saja, seorang istri memberikan kata-kata dorongan kepada suami. "Suamiku,
Ini contoh loh ya. Suamiku, engkau adalah seorang laki-laki yang keren. Ini contoh aja. Apalagi, engkau adalah seorang laki-laki yang hebat. Engkau adalah seorang suami yang luar biasa. Bukan biasa di luar. Luar biasa. Bukan biasa di luar, tetapi luar biasa. Engkau adalah suami yang luar biasa, yang hebat. Saudaraku, ketika kita seorang istri bisa melakukan hal itu, memberikan penghargaan kepada suami, seperti tadi saya katakan, akan terjadi mujizat. Apa mujizatnya? Suami langsung lihat, Ma, saya lihat sepatu mama sudah mulai rusak ini. Ayo sebentar. Kemana ini? Kalau di sini di mana nih? Ke pasar enggak ada, ke pasar enggak ada stok jual sepatu. Saudaraku, karena apa? Suami merasa tersanjung, saudaraku. Langsung suami bisa belikan sepatu. Suami langsung belikan tas. Nah ini saudaraku, karena apa? Merasa tersanjung. Begitu juga ketika suami memberikan kata-kata dorongan kepada istri. Istriku, walaupun walaupun sekarang kondisinya sudah tidak terlalu hebat seperti dulu, tetapi saya lihat engkau tetap cantik. Wah, ini contoh, ini contoh. Engkau lebih cantik daripada wanita-wanita lain. Wah, ketika istri dengar begitu, saudara, yang tidak biasa masak, hari itu bisa 5 jenis makanan dia masak. 5 resep langsung dimasak, saudara. Nah, ini yang harus ada dalam rumah tangga. Sekali lagi, ini firman bukan hanya untuk jemaat, tetapi juga untuk kami sebagai hamba Tuhan, suami istri. Saya rindu kita semua diberkati Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah ini, ayo. Karena apa? Ketika keluarga kita sehat, ketika keluarga kita kuat, dampaknya bukan cuma pada generasi kita. Ingat baik-baik. Ketika keluarga kita kuat, ketika keluarga kita sehat, dampaknya bukan hanya pada saat kita, generasi kita, tetapi juga generasi keturunan anak-anak kita, saudaraku. Tetapi kalau keluarga kita rapuh, kita akan memproduk, saudaraku, keluarga-keluarga rapuh di generasi berikutnya. Itu penting sekali membangun keluarga yang kuat, membangun keluarga yang sehat. Karena apa? Dampaknya bukan cuma hari ini, dampaknya bukan cuma kita, tetapi kepada generasi berikutnya. Kalau ingin generasi berikutnya, anak-anak kita memiliki keluarga yang kuat, memiliki keluarga yang sehat, kita sebagai orang tua harus mengambil keputusan mulai detik ini, mulai saat ini. Aku ingin mengasihi suamiku. Aku memang pernah gagal, tetapi aku tidak mau dibayang-bayangi dengan kegagalan. Hari ini, detik ini, aku mengambil keputusan untuk mengasihi istri. Aku mengambil keputusan untuk mengasihi suami. Aku mengambil keputusan untuk mengasihi anak-anak. Kalau ini terjadi, keluarga kita kuat. Generasi kita ke depan akan kuat. Amin, saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo, kita semua pernah gagal. Apapun kegagalan, jangan dibayangi dengan kegagalan-kegagalan masa lampau. Kita mulai bangun mulai saat ini. Ambil keputusan. Ambil keputusan untuk mengasihi. Silahkan pemain musik. Ambil keputusan untuk mengasihi keluarga. Sehingga kalau ini terjadi, wow saudaraku, bukan hanya keluarga kita yang kuat, bukan hanya keluarga kita yang sehat, tetapi keluarga anak-anak kita ke depan, anak-anak kita nanti juga sehat, juga kuat. Dan itulah yang menjadi kebanggaan Tuhan. Firman Tuhan katakan, di mana ada kerukunan, di mana ada persatuan, aku akan curahkan berkat. Dan inilah harapan dan kerinduan kita. Ayo jangan dibayangi dengan kegagalan-kegagalan yang lalu. Hari ini, masa depan yang penuh dengan pengharapan
ada di depan kita. Ambil keputusan untuk menyayangi. Ada 4 hal. Memberi perhatian, memberi rasa sayang, memberi penghargaan atau respect, dan yang ketiga memberi peneguhan. Haleluya Yesus.